Halo kaum intelektual sekalian. Guys, kalian pernah dengar nggak sih narapidana bisa kuliah dari penjara? Gila, gila, gila. Luar binasa ya. Oh, hukum atau penjara di Konoha. Bayangkan narapidana bisa kuliah dari penjara. Kuliah apa itu? Apakah kuliah agama? Apakah kuliah pertobatan? Jadi di satu sisi ada orang mengatakan, oh, itu nggak jadi masalah kalau dia kuliah tentang pertobatan misalnya. Ya, misalnya nih ya, jurusan pertobatan. Walaupun tidak ada jurusan pertobatan ya. Kalau jurusan teologi misalnya, jurusan agama misalnya, nggak jadi masalah gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan, oh nggak bisa gitu dong ya. Kan di penjara, masa di penjara bisa kuliah? Nggak bisa gitu dong ya. Harus ini dong, harus kooperatif gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada undang-undang yang mengatur ini? Kemudian, apakah Sambo ini akan dikeluarkan secepatnya dari penjara gitu? Kenapa Sambo ini sangat kontroversi ya? Ada yang mengatakan dugaannya dia sering keluar masuk penjara, ada yang mengatakan dugaannya dia itu sebenarnya tidak di penjara, ada yang mengatakan dia itu sebenarnya pura-pura di penjara. Kemudian ada yang mengatakan dia sampai sarjana gitu. Bagaimana mungkin orang wisuda di penjara? Apakah itu masuk akal atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kenapa bisa seorang narapidana sarjana kuliah dari penjara? Jadi guys, sebenarnya hukum di Konoha itu seperti barang jualan gitu. Bisa dipesan gitu. Hukum di Konoha seperti itu. Bahkan yang mengatakan seperti ini bukan saya yang pertama kali, yaitu Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD ini pakar hukum di Konoha. Bahkan pakar sekalipun mengatakan seperti itu. Hukum di Konoha itu bisa diperjualbelikan gitu. Kenapa hukum di Konoha itu bisa diperjualbelikan? Apa alasannya? Apakah ini kesalahan daripada penegak hukum? Apakah ini kesalahan daripada masyarakat? Jadi saya tidak menyalahkan penegak hukum di sini ya. Saya menyalahkan pola pikir kita. Jadi kenapa hukum kita itu tidak lurus? Kenapa hukum kita itu bengkok-bengkok? Kenapa hukum kita itu bisa dibeli? Kenapa hukum kita itu tidak tegak lurus gitu? Apa alasannya? Karena kita tidak membudayakan kejujuran. Jadi percuma kita punya banyak aturan, hukum, dan lain sebagainya kalau kita tidak punya budaya kejujuran. Jadi biasanya negara yang terlalu banyak peraturan, biasanya masyarakatnya itu ciri-cirinya susah diatur. Kalau suatu masyarakat itu tidak terlalu susah diatur, nggak bakal banyak undang-undang. Jadi undang-undang paling banyak di seluruh dunia itu adalah di Konoha. Bahkan undang-undang kita itu tumpang tindih. Makanya kalau ada seseorang yang dipenjarakan di Konoha itu belum tentu bersalah juga gitu. Ya belum tentu dia melakukan kejahatan juga, karena di Konoha itu kalau nggak viral itu kan nggak punya keadilan ya. Dia bisa dipilih aja gitu ya, dicomot gitu ya, dipilih gitu ya. Misalnya dia menyasar orang tertentu misalnya, dia bisa aja ini disocok-cocokin ya hukumnya gitu, dicari-cari gitu ya. Hukum itu kan sama seperti penafsiran. Ya, oh ini penafsirannya ke sini nih. Ya, oh ini ditarik-tarik gitu ya. Makanya istilah pasal karet. Ya, hukum di Konoha itu kan banyak yang pasal karet ya. Makanya dibutuhkan pengacara di Konoha. Ya, pekerjaan pengacara di Konoha itu adalah pekerjaan yang paling dibutuhkan sampai kiamat. Robot tidak bisa menggantikan pekerjaan hukum, guys. Karena apa? Karena robot itu tidak secerdas manusia. Karena robot itu tidak bisa disogok. Kalau pengacara masih bisa disogok ya. Makanya nggak bisa digantikan gitu. Kemudian, selain itu, kenapa Ferdy Sambo ini bisa kuliah di penjara? Apa alasannya? Ya, seperti yang saya katakan tadi itu, karena hukum kita itu tumpang tindih gitu. Ya, kita itu kebanyakan aturan hukum gitu. Sehingga apa? Sehingga susah gitu ya, bisa ditarik ke sana kemari. Ada yang mengatakan bisa kok di penjara itu kuliah, ada yang mengatakan nggak boleh dan sebagainya. Jadi karena hukum kita itu tumpang tindih gitu, tumpang tindih satu sama lain. Ya seperti benang kusut, tergantung siapa. Apakah orangnya itu berpengaruh atau tidak. Kalau orangnya berpengaruh, biasanya hukum akan tumpul gitu ya. Kalau orangnya tidak berpengaruh, biasanya agak
agak sedikit, bukan sedikit sih, tajam gitu biasanya. Jadi tergantung seseorang itu berpengaruh atau tidak gitu, viral atau tidak gitu. Bagaimana dengan Sambo? Ya dulu waktu dia kuliah itu kan nggak ada yang tahu kan. Setelah dia wisuda baru ada yang tahu, baru ada orang yang ngeh. Ah, itu juga ya? Kok bisa gitu ya? Kok bisa ada orang di penjara kuliah? Macam mana pula ini ya? Kalau kata orang Medan ya. Kemudian kalau saya perhatikan Sambo ini kan dekat dengan pendeta ya, pendeta Lumonding ya kalau nggak salah. Bahkan pendeta Lumonding ini juga diduga membela daripada Sambo. Bahkan pendeta Lumonding ini dibully di media sosial ya, dikata-katain gitu. Tapi gini guys, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini, please lah sama pendeta-pendeta yang ada di Konoha, ya jangan mengulangi kegagalan orang-orang Kristen zaman dulu ya, masa kegelapan. Jadi kalau saya perhatikan nggak semua tapi di seluruhnya pendeta-pendeta di Konoha itu seperti Lumonding ini, seperti saya mencium ya adanya pengulangan kejadian-kejadian seperti di Eropa zaman dulu, zaman kegelapan. Jadi kenapa orang Eropa itu nggak suka beragama? Ya karena pemuka agamanya seperti ini. Suka nggak suka pemuka agama itu tanpa kita sadari pasti ada bias karena dia dekat dengan Sambo, sehingga Lumonding ini diduga membela Sambo walaupun salah gitu, walaupun terbukti salah gitu. Makanya orang-orang Barat itu benci beragama karena orang seperti ini ya. Justru agama itu bikin kita bias gitu ya. Suka nggak suka ya, kalau ada dua orang nih ya minta tolong sama kita, ya, sama-sama bersalah misalnya, siapa yang kita pilih? Yang seagama dengan kita dong. Itu yang kita pilih. Agama itu punya bias guys, tanpa kita sadari. Susah gitu. Ya makanya pemuka agama sekalipun punya bias gitu, membela orang yang salah juga gitu. Ya. Jadi berkali-kali saya mengatakan, kalau nggak hati-hati, agama itu seperti pedang bermata dua. Bisa digunakan untuk hal yang baik, bisa digunakan untuk membela yang buruk juga gitu. Karena bias, mabuk agama, fanatik gitu. Mungkin karena Sambo ini punya jasa zaman dulu terhadap Lumonding, sehingga apa? Sehingga pendeta Lumonding ini merasa balas jasa gitu. Jadi ada bias gitu. Ya bisa aja Mr. Lumonding ini atau pendeta Lumonding ini berpikir, dulu kan dia baik sama gue, masa gue harus jahat? Kemudian dalam agama Kristen itu kan ada istilah pertobatan ya. Mungkin jurusan yang diambil oleh Ferdy Sambo ini adalah jurusan pertobatan. Ya kan? Emang ada jurusan pertobatan gitu? Kayaknya nggak ada di dalam agama Kristen. Mungkin jurusan agama gitu. Nah, apakah agama itu bisa merubah seseorang? Bisa, tapi nggak signifikan ya. Paling 1% sama 2%. Nggak terlalu ya. Kalau agama itu bisa merubah karakter seseorang, kita adalah orang yang paling baik sedunia. Kita orang yang paling jujur sedunia. Kita adalah masyarakat si paling beragama kan. Iya kan? Kita yang paling baik sedunia. Kemudian, selain itu, apakah agama itu bisa merubah nasib suatu bangsa? Bisa. Kalau agama itu mengajarkan berpikir kritis ya. Tapi kan agama kan jarang mengajarkan berpikir kritis ya. Agama itu kan lebih mengajarkan gak usah banyak tanya ya, nanti kamu sesat. Gak usah banyak tanya, nanti kamu masuk neraka dan sebagainya. Ya ada banyak kalimat-kalimat seperti ini di Konoha ya. Gak usah banyak tanya, nanti kamu ateis ya, kamu PKI dan lain sebagainya. Jadi agama itu justru mengajarkan kita untuk tidak berpikir kritis. Ya, itu fakta yang jarang kita pahami, guys. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh agama itu kan mengajarkan kita untuk berakal, ya, berpikir dan sebagainya. Oh, itu cuman di bibir doang ya. Pada faktanya, enggak. Eropa sudah mengalami, guys. Kenapa agama Kristen sekarang di Eropa itu berpikir kritis? Ya, karena agama Kristen sekarang di Eropa itu sudah beda dengan zaman dulu gitu ya. Seperti cara kita beragama di Konoha dengan orang-orang Eropa itu beda. Orang-orang Eropa itu nggak terlalu peduli dengan agama. Bukan berarti mereka jahat ya, bukan. Tapi mereka berpikir bahwa agama itu punya bias. Ya. Kalau untuk kemanusiaan, kenapa kita harus butuh agama gitu? Itu kan standar moral paling rendah ya. Kita berbuat baik karena agama. Itu dari sudut pandang orang-orang Eropa. Dan mereka nggak menerima itu, mereka meninggalkan itu. Karena mereka sudah hatam dengan ya
kejadian-kejadian seperti ini ya, perang saudara. Di Eropa kan dulu pernah terjadi perang saudara tuh ya. Mereka belajar dari kegagalan mereka. Sehingga mereka tidak terlalu fanatik dalam beragama. Apakah fanatik dalam beragama itu bawa masalah? Silakan sebutkan sendiri. Apakah itu bisa bikin negara maju? Silakan sebutkan sendiri. Ya, justru negara yang paling maju di dunia ini, negara yang paling tentram, paling toleransi, yang paling minim kejahatan itu di negara-negara yang tidak peduli dengan agama. Bukan berarti saya nyuruh yang terpilih untuk tidak beragama ya, disclaimer on ya. Disclaimer on, saya tidak memasukkan Anda yang nonton video ini. Silakan simpulkan sendiri, saya tidak berpihak pada agama apapun di sini, saya tidak menggurui Anda. Anda yang mau memutuskan. Oke guys, sekian video ini ya. Menurut kalian gimana? Apakah Sambo ini memilih jurusan ke surga atau jurusan ke neraka gitu? Kok bisa dia belajar agama di penjara? Ini anomali gitu. Silakan simpulkan sendiri, saya tidak menggurui yang nonton video ini. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Dimana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam profesional.